Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jetmi Pohontu dari kelas B Pendidikan Geografi. Di sini saya akan memaparkan tugas geologi umum yang materinya tentang fenomena gempa bumi. Jadi di sini gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan gerak bumi atau lempeng bumi. Di sini ada momen magnitudo adalah skala yang paling umum di mana gempa bumi terjadi untuk seluruh dunia. Ada juga skala Richter, yaitu skala yang dilaporkan oleh Observatorium Seismologi Nasional yang diukur pada skala besarnya lokasi 5 magnitudo. Nah, jadi di sini ada contoh gambar kerusakan akibat gempa bumi. Bisa kita lihat di gambar tersebut. Nah, kita lanjut pada jenis-jenis gempa bumi. Di sini ada gempa bumi tektonik. Jadi gempa bumi ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Gempa bumi ini banyak menimbulkan kerusakan atau bencana alam di bumi. Getaran gempa bumi yang kuat mampu menjalar ke seluruh bagian bumi. Gempa bumi tektonik disebabkan oleh pelepasan tenaga yang terjadi karena pergeseran lempeng plat tektonik seperti layaknya gelang kerat ditarik dan dilepaskan dengan tiba-tiba. Ada gempa bumi tumbukan. Gempa bumi ini diakibatkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Jenis gempa bumi ini jarang terjadi. Gempa bumi runtuhan. Gempa bumi ini biasanya terjadi pada daerah kapur ataupun pada daerah pertambangan. Gempa bumi ini jarang terjadi dan bersifat lokal. Ada gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas dari manusia seperti peledakan dinamik, nuklir atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi. Terakhir yaitu gempa bumi vulkanik atau gunung api. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang bisa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila aktivitasnya semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi tersebut hanya terasa di sekitar gunung api tersebut. Berdasarkan kedalaman, gempa bumi dalam gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposteriumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposteriumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getaran yang lebih terasa. Gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hipotensiumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Masuk pada berdasarkan gelombang atau getaran gempa. Di sini ada gelombang primer. Gelombang primer atau gelombang longitudinal adalah gelombang atau getaran yang merambat di tubuh bumi dengan kecepatan antara 7 sampai 4 km per detik. Getaran ini berasal dari hiposentrum. Ada juga gelombang sekunder. Gelombang sekunder atau gelombang transversal adalah gelombang atau getaran yang merambat seperti gelombang primer dengan kecepatan yang sudah berkurang, yakni 4-7 km per detik. Gelombang sekunder tidak dapat merambat melalui lapisan cair. Penyebab terjadinya gempa bumi.
Kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempeng bumi yang bergerak ke satu arah atau bisa juga lebih. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempeng. Pada saat itulah gempa bumi akan terjadi. Pergeseran lempeng bumi dapat mengakibatkan gempa bumi karena dalam peristiwa tersebut disertai dengan pelepasan sejumlah energi yang besar. Selain pergeseran lempeng bumi, gerak lempeng bumi yang saling menjauh satu sama lain juga dapat mengakibatkan gempa bumi. Dampak penyebab gempa bumi yaitu ada tanah longsor. Gempa bumi dapat menyebabkan pergerakan bukit dan gunung yang tidak stabil yang menyebabkan tanah longsor. Tanah longsor dapat merusak properti dan melukai orang karena tanah bergerak menuruni permukaan yang landai. Bumi yang memiliki pasir, batu-batuan, bahan lainnya, ini mampu bergerak karena tarikan gravitasi. Dengan demikian, material tersebut bisa merusak properti dan menutupi area yang luas dengan pasir. Efek geologis gempa bumi bisa mempengaruhi daratan dengan beberapa cara. Saat terjadi gempa tersebut menguncang tanah dan menyebabkan struktur berguncang. Bila sebuah struktur sudah tua atau belum dibangun dengan benar untuk menahan kekuatan gempa bumi, ia bisa runtuh, menyebabkan kerusakan pada bagian di sekitarnya. Ada tsunami adalah hasil dari gempa bumi dan bisa menjadi salah satu akibat paling mematikan dari gangguan geologis. Jadi, tsunami adalah gelombang besar yang tercipta saat gempa terjadi di laut. Peletakan lempeng digerakkan dan menyebabkan gelombang besar yang membangun momen dan ukuran saat mencapai masa tanah. Gelombang besar ini setinggi 100 kaki bisa menerpa bangunan, struktur dan menyebabkan kerusakan mil. Banyak orang menjadi tunawisma atau kehilangan keluarga dan teman-teman dan dalam banjir akibat tsunami yang dahsyat. Di sini bisa kita lihat tempat-tempat yang mempunyai potensi terjadinya gempa serta hubungannya dengan teori tektonik lempeng. Nah, di sini ada contoh gambar ya. Kita bisa melihat contohnya di sini. Nah, masuk pada jalur lempeng tektonik di Indonesia. Di sini ada contoh gambarnya. Kita bisa lihat jalur lempeng tektonik di Indonesia. Gempa adalah sentakan atau getaran pada kerak bumi sebagai gejala penyirang cara aktivitas tektonisme, vulkanisme maupun runtuhan bagian bumi secara lokal. Pada waktu gempa itu terjadi, bumi bergetar dan tempat kita berada mengalami guncangan, baik ke samping, ke kiri, kanan maupun ke atas, ke bawah. Baiklah, sekian. Terima kasih. Itulah materi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Karena tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.